Salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar daripada podcast ini. Kita akan belajar tentang tips mengatur keuangan agar tabunganmu terus bertambah. Wah, bayangin, mengatur keuangan pun tabungan bisa terus bertambah. Yuk kita belajar. Mengatur keuangan memang bukan hal yang mudah. Walaupun sudah menerima gaji atau penerimaan, namun terkadang untuk membuat uang yang kita miliki terus bertambah masih menjadi hal yang sulit dilakukan. Terlebih lagi jika kita memperoleh pendapatan yang sama, tapi pengeluaran malah semakin besar tiap bulannya. Aduh, ya banyak yang nasibnya sama seperti ini ya. Kebiasaan yang kurang baik dari kita adalah cenderung menghamburkan uang di awal dan berhemat di tanggal-tanggal akhir. Jika terus-menerus seperti ini, mungkin tidak akan ada kesempatan untuk kita bisa menabung. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kita membutuhkan perencanaan dalam mengelola keuangan. Berikut tips mengatur keuangan agar tabungan terus bertambah. 1. Mencatat pendapatan dan pengeluaran. Seringkali kita kurang peduli dengan catatan penerimaan dan pengeluaran kita. Bahkan terkadang di akhir bulan, kita bingung kemana uang kita pergi. Dengan mencatat pendapatan dan pengeluaran, kita bisa lebih mudah melacak keuangan bulanan kita. Hal ini bisa dilakukan dengan pembukuan sederhana di catatan kecil. Saat ini juga sudah banyak aplikasi di Gawai yang bisa mengakomodasi dan mempermudah dalam pencatatan keuangan. Catat penghasilanmu selama sebulan, kecuali kau nganggur, apa yang dicatat masuk pun gak ada. Kemudian buat pos-pos pengeluaran. Buatlah daftar pengeluaran dan target untuk setiap pos pengeluaran tersebut secara rutin setiap bulan. Dengan begitu, kita bisa melihat pos yang melebihi target dan bisa melihat menjadi alarm bagi kita dalam mengeluarkan uang. Hal ini akan mempermudah pengelolaan keuangan kita. Kedua, perhatikan hal-hal kecil. Jangan menganggap remeh hal-hal kecil. Kita biasanya menganggap remeh untuk mengeluarkan pengeluaran kecil yang dilakukan, seperti pengeluaran untuk kopi setiap pagi, camilan sore. Kebanyakan orang sangat berhati-hati dan cenderung memikirkan dengan matang untuk membeli barang yang mahal, namun kurang terkontrol dalam melakukan pengeluaran untuk hal-hal kecil. Padahal mungkin jika digabungkan dalam satu bulan, jumlah pengeluaran dari hal kecil tersebut nilainya lebih besar daripada barang mahal lain. Hal itu yang terkadang membuat keuangan kita tidak terkontrol. Jadi lebih berhati-hati dalam melakukan pengeluaran, terutama untuk hal-hal kecil sekalipun. 3. Jangan belanja demi gengsi. Saat ini banyak barang branded sangat digemari. Biasanya kita membelinya demi memenuhi gengsi dan mengikuti gaya hidup. Akan lebih baik jika kita bisa menggunakan untuk menambah tabungan dan membeli barang yang dibutuhkan, bukan untuk yang tren, apalagi karena gengsi. Perlu disadari bahwa perkembangan tren dan gengsi tidak akan ada habisnya jika terus diikuti. Keempat, buat prioritas kebutuhan. Buatlah daftar prioritas kebutuhan, mulai dari hal yang sangat penting hingga yang bersifat kurang penting. Mulailah dari yang sangat mendesak hingga yang masih bisa ditunda untuk dipenuhi. Dengan membuat skala prioritas, kita bisa lebih mudah dalam mengatur pengeluaran. Selain itu, kita juga bisa belajar untuk bisa lebih hemat dan teratur. 5. Pasang target masa depan. Salah satu cara yang efektif dalam mengatur keuangan adalah dengan memasang target masa depan. Misalkan, umur 30 menargetkan sudah punya kendaraan sendiri. Umur 35 sudah punya rumah sendiri. Dan selanjutnya, dan menetapkan sebuah target, maka berarti kita juga siap untuk memulai dan melaksanakan. Jangan sampai target menjadi wacana saja. Dengan memiliki target, kita juga dituntut untuk bisa membuat perencanaan agar target tersebut bisa tercapai. 6. Disiplin dalam menabung. Banyak orang berpikir jika menabung adalah menyimpan uang yang tersisa pada akhir bulan. Hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Jika ingin uang tabunganmu cepat bertambah, buatlah target menabung dan langsung sisihkan uangnya di awal bulan. Jika perlu, buatlah rekening tabunganmu sendiri yang berbeda dari rekening yang biasa kamu gunakan sehari-hari. 7. Jangan takut berinvestasi. Berinvestasi memang memiliki banyak resiko, namun dengan besarnya resiko itu juga terdapat potensi menguntungkan yang juga besar jika dilakukan dengan tepat. Agar bisa melakukan investasi dengan baik, maka kita juga harus belajar dan latihan agar mampu membuat strategi yang tepat dalam berinvestasi. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu jenis investasi yang cocok. Selanjutnya, carilah sebanyak mungkin informasi tentang investasi yang kamu pilih.
sesuai dengan keadaan keuanganmu. Yang terpenting adalah jangan sampai mengganggu pos-pos pengeluaran lainnya. Bagaimana terang firman Tuhan? Terang firman Tuhan juga tentang hidup itu harus bertanggung jawab. Kalau kita melihat tentang perumpamaan talenta 1, 2, dan 5, dapat 1 kerjakan sampai jadi 1, dapat 2 kerjakan sampai jadi 2, itu contoh yang bertanggung jawab. Lalu kemudian mengalokasikan dana, itu juga contoh yang bertanggung jawab. Tidak punya nafsu keserakahan, hawa nafsu keserakahan, itu juga bentuk tanggung jawab. Dengan tidak punya hawa nafsu keserakahan, kita tidak membeli barang-barang yang tidak berguna, tidak penting, dan tidak prioritas. Maka kita bisa mengalokasikan mana yang lebih penting. Dan kemudian jangan membeli yang tidak utama, yang kecil-kecil, cuman gatal mata. Gatal mata. Tarik dikit, lama-lama yang kecil-kecil itu jangan-jangan 50% dari penghasilanmu tiap bulan. Dengan demikian juga yang lainnya adalah rajin bekerja keras. Jadi rajin bekerja keras untuk mendapatkan pendapatan, juga rajin dan bekerja keras untuk mengatur pendapatan. Itu mungkin 2 poin. Rajin kerja keras, cari pendapatan. Rajin dan kerja keras untuk mengatur pengeluaran. Wah, itu penting. Berapapun yang besar masuk, kalau tidak diatur pengeluaran, hancur lebur. Bagaimana supaya bisa mengurangi nafsu untuk membeli hal-hal yang gak penting? Belajar berbagi. Sisihkan sekian persen untuk orang yang membutuhkan. Supaya kita juga melihat waktu kita mau membeli barang-barang yang gak penting, waduh, banyak orang yang lebih susah dari saya. Sehingga waktu engkau berhemat tidak hanya buat menabung, engkau juga belajar peduli kepada orang lain. Kurang lebih demikian tips sahabat podcast M116 supaya hidup kita seperti dalam Mazmur, ya. Bagaimana supaya mengelola keuangan dengan baik? Jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berjalan dengan orang fasik. Tetapi yang kesukanya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, sehingga engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Shalom. Salam podcast M116.